وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Alhamdulillah, Allah pertemukan kita kembali. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi majelis kita ini. Kemudian ilmu yang kita pelajari bersama ini mudah-mudahan dijadikan oleh Allah sebagai ilmu yang bermanfaat, serta mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan, memberikan afiah kepada kita sekeluarga, amin. Kita langsung masuk ke surah Al-Maidah ayat 108. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين والله لا يهدي القوم الفاسقين. Baik, kita artikan zalika, demikian itu, adna, lebih dekat, an ya'tu, untuk memberikan bisa, atau kalau ya'tu itu bisa berarti juga datang, artinya untuk mendatangkan. Ya'ti zamanun, akan datang suatu masa, bisa memberikan, bisa mendatangkan, bisa banyak artinya. Bisyahadati, dengan kesaksian, ala wajhiha, dengan atas yang sebenarnya, atas kejadian yang sebenarnya. Dengan cara ini, dengan cara itu, atau dengan demikian adalah suatu cara yang lebih mendekati agar para saksi yang menerima wasiat, saksi yang pertama maksudnya, kalau yang kemarin di ayat sebelumnya berasal dari luar kaum muslimin, karena kondisi yang mau meninggal itu sedang dalam keadaan musafir,
di negeri yang tidak didapatkan orang-orang Islam, adanya orang-orang di luar Islam. Karena dia ditimpa musibah kematian, maka dia berwasiat, karena harus ada saksi, maka boleh mengambil orang-orang di luar Islam karena keterpaksaan. Tapi harus disumpah, tetap harus disumpah juga. Cara itu, kemudian kan ini, kalau nggak bener kan diganti kan, kesaksiannya diganti dengan ahli waris kan, begitu kemarin. Kata Allah, cara ini adalah yang lebih atau cara yang terbaik supaya apa? Supaya orang yang bersaksi tadi, supaya orang yang bersaksi itu mengemukakan kesaksiannya dengan benar. Nah, kira-kira begitu maksudnya. Maksud dari penggalan yang pertama ini. Supaya nggak bujui, supaya nggak bohong, supaya nggak berdusta dalam memberikan kesaksian atau saksi palsu. Ya, kira-kira begitu ya. Jadi adanya syariat penggantian saksi ini, adanya aturan boleh persaksian atau saksi ini diganti dengan orang lain, supaya apa? Supaya saksi yang pertama tidak main-main dalam bersumpah, tidak main-main di dalam mengemukakan kesaksiannya. Kalau dalam kisah yang saya ceritakan kemarin tentang Budail, bahwa barang berharganya diambil, kemudian ngomong ke keluarganya, ini pesannya Budail sebelum meninggal nitip barang ini. Nah, ternyata di dalam barang dagangannya ada tulisan barangnya ini. Ternyata dalam barang yang diberikan oleh saksi tadi ada yang tidak ada dalam catatan. Nah, kemudian diadukan kepada Rasulullah. Kemudian turun ayat yang termasuk bagiannya adalah ayat ini. Gitu. Ya sudah, kalau gitu diganti saja kesaksiannya. Nah, daripada begitu dia sudah bersaksi di hadapan orang banyak setelah sholat berjamaah, nah, kemudian diketahui bahwa kesaksiannya itu adalah palsu, adalah tidak benar. Daripada begitu, lebih baik mengemukakan kesaksian dengan sebenarnya, berkata dengan jujur, tidak berdusta gitu. Kalau berdusta nanti malu di hadapan banyak orang, kan begitu, di hadapan orang banyak jadi terhina dia gitu. Nah, ini kata Allah adalah suatu cara yang lebih mendekati agar para saksi yang pertama tadi tidak melakukan kebohongan atau berkata dengan sebenarnya atau memberikan kesaksian dengan sebenarnya, tidak terpengaruh oleh iming-iming keduniaan, tidak terpengaruh oleh janji-janji dunia. Kira-kira begitu. Kalau zaman sekarang perasaan seperti ini sudah mulai banyak yang pudar ya. Tidak apa-apa malu, yang penting dapat dunia, yang penting dapat uang, begitu kira-kira ya. Kan banyak sekarang bertebaran saksi-saksi palsu di dalam pengadilan dunia. Baik, diteruskan dulu. Au yakhafu, atau mereka takut ya, atau mereka takut anturadda, akan dikembalikan aimanun, sumpahnya, ba'da, setelah aimanihim, mereka bersumpah ya. Atau mereka merasa takut akan dikembalikan sumpahnya. Dikembalikan kepada siapa maksudnya? Dikembalikan kepada ahli warisnya setelah mereka bersumpah di hadapan orang banyak. Jadi yang pertama, mereka itu dengan cara adanya pergantian saksi,
mereka bisa termotivasi untuk berkata benar. Nah, dan yang kedua, mereka merasa ada perasaan takut. Nanti kalau aku berkata dusta, kata para saksi yang pertama, kesaksianku akan dikembalikan, akan dipindahkan kepada pihak lain setelah aku bersumpah di hadapan orang banyak. Kita teruskan dulu. Wattaqullaha, bertakwalah kepada Allah. Ya, kira-kira maksudnya adalah bertakwa yang bagaimana dalam hal ini? Yaitu ya jangan sampai berdusta, jangan sampai bersumpah palsu, jangan sampai menjadi saksi palsu. Takutlah kepada Allah. Jadi tidak hanya karena malu di hadapan orang banyak, ya, tapi takutlah kepada Allah bahwa Allah itu tidak suka kepada orang-orang yang berdusta. Allah itu tidak suka kepada orang-orang yang berkhianat setelah diberi amanah oleh orang lain. Apalagi hanya dengan ditukar dengan harta yang berlapiskan emas di dalam kisah yang kemarin. Ya, hanya karena itu, hanya karena ingin dunia, dia rela mengkhianati orang yang telah memberikan amanah, mengkhianati teman seperdagangannya. Kalau di dalam kisahnya Budail, ya. Takutlah kepada Allah. Allah sangat tidak suka dengan perbuatan yang seperti itu. Kira-kira begitu, ya. Dan tidak hanya malu di hadapan orang banyak tentunya, tapi nanti akan mendapatkan balasan di akhirat nanti dengan balasan yang setimpal atas perbuatannya. Karena saksi palsu ini merupakan bagian dari dosa besar juga. Kita teruskan. Wasma'u, dan dengarkanlah oleh kalian, terutama yang kalau kita menjadi seorang saksi. Ya, dalam hal ini adalah dalam hal wasiat, tapi tentunya nasihat ini tidak hanya untuk saksi tentunya di bagian akhir, tapi untuk semua kasus. Dengarkanlah syariat ini, dengarkanlah nasihat ini dengan penuh kesungguhan. Ya, berbuatlah sesuai dengan aturan-aturannya. Dalam hal ini tentunya jangan berdusta. Katakan apa yang sebenarnya, sampaikan amanah yang telah diberikan kepada kita apa adanya sesuai pesan yang memberikan amanah, begitu. Tentunya nasihat ini bersifat umum dalam segala hal, ya. Tidak boleh berbuat khianat. Kita teruskan. Wallahu, dan Allah la yahdi, tidak akan memberikan petunjuk. Nah, ini karena fi'il mudhari', artinya dia terus-menerus berlangsung. Allah tidak akan memberikan petunjuk, tidak akan memberikan hidayah al-qaumal fasiqin, kepada orang-orang yang fasik, ya, kepada orang-orang yang fasik. Jadi orang yang fasik itu orang yang keluar dari syariat Allah. Disuruh begini malah melakukan begitu, disuruh jujur malah berbohong, ya kan? Disuruh amanah malah berkhianat, gitu. Itulah orang-orang yang fasik. Nah, kalau sudah begitu, Allah tidak akan memberikan petunjuk, karena Allah sudah membuat sunnatullah. Jadi sunnatullahnya apa? Kalau orang sudah berbuat seperti itu, maka sunnatullahnya akan timbul benteng di dalam jiwanya, di dalam hatinya, yang menghalangi cahaya petunjuk itu merasuk ke dalam hati, ya kan? Merasuk ke dalam hatinya. Yang kita sebut dalam pelajaran yang telah berlalu disebut dengan rona, disebut dengan ron. Kallabal rona ala qulubihim makanu yaksibun. Maka sekali-kali tidak, karena perbuatan mereka yang berdusta itu
akan timbul noktah-noktah hitam di dalam hati mereka. Ya. Noktah-noktah itu makin berbuat tidak baik, makin banyak dan makin tebal dinding itu, dan makin tidak bisa lagi ditembus oleh cahaya, tidak bisa dimasuki oleh kebenaran. Makanya di dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa fi adhanihim waqra, dan di dalam telinganya ada sumbatannya. Ya, sudah tidak lagi bisa mendengar kebenaran. Dengar sih dengar, tapi tidak bisa melakukan, ya, tapi tidak bisa melakukan. Seperti ada yang menyumbat gitu. Kalau dibilangi baik, ya dengar telinganya, tapi tidak bisa merespon kebaikan itu. Itulah yang disebut dengan waqra, ada sumbatannya. Ya. Fi adhanihim waqra, atau di awal-awal surah Al-Baqarah, wa ala sam'ihim wa ala absarihim wishawa. Di telinganya, di penglihatannya wishaw, ada yang menutupnya gitu. Itu sunnatullah namanya. Oleh karena itu tidak akan bisa petunjuk itu masuk, ya, kecuali Allah berkehendak lain. Secara sunnatullah, orang yang berbuat tidak baik pasti seperti itu, sudah malas untuk berbuat baik, ya, karena ada yang menghalangi tadi, yang namanya adalah rona. Ada dinding pemisah antara dirinya dengan kebaikan. Itulah yang dimaksud di bagian akhir ayat ini. Baik, sebelum dilanjutkan, ada yang mau ditanyakan? Nanti saja kalau ada, ya, dikumpulkan di akhir aja. Ya, cukup. Alhamdulillah sudah kita baca bersama, kita artikan. Mudah-mudahan Allah berikan balasan kepada kita yang membaca dan yang mendengarkannya dengan balasan kebaikan yang banyak. Amin. Kemudian langsung aja kita lanjutkan dengan mendengarkan tafsir yang lebih lengkap dari beberapa kitab. Yang pertama adalah dari tafsir Kementerian Agama. Bagian yang pertama, dzalika adna ay ya'tu bisyahadati ala wajhiha. Yang demikian itu atau dengan cara itu adalah lebih dekat untuk menjadikan para saksi mengemukakan kesaksiannya dengan benar, ya, menurut apa yang sebenarnya. Maksudnya apa? Adalah bahwa cara dan isi sumpah. Nah, di sini di tafsir Kemenak dikatakan yang dimaksud demikian itu adalah caranya dan isi sumpahnya. Caranya adalah diberdirikan di hadapan orang banyak, ya, setelah sholat berjamaah asar apalagi, kemudian isi sumpahnya demi Allah, dan seterusnya, gitu ya. Seperti pembahasan pada ayat yang sebelumnya, merupakan jalan atau cara yang lebih dekat kepada kebenaran. Dengan cara itu dapat mendorong bagi orang-orang yang bersumpah, baik penerima wasiat atau ahli waris yang bersumpah, bagi siapa saja yang bersumpah, agar mereka memberikan kesaksiannya dengan benar, bertanggung jawab, dan mengagungkan Allah yang namanya telah dipakai di dalam sumpah mereka. Itu dalam tafsir Kementerian Agama. Kemudian di dalam tafsir Al-Munir kita lihat bahwa ini adalah hikmah. Ini adalah hikmah dari
adanya syariat sumpah dan syariat saksi, yaitu agar kesaksian dan sumpah yang dilakukan sesuai dengan kejadian yang sebenarnya, tanpa adanya penggantian, tanpa adanya perubahan dari keadaan yang terjadi, dari keadaan yang sebenarnya. Hal ini bisa terjadi karena mereka takut kepada Allah. Kesaksian dan sumpah mereka ini adalah berat karena salah satunya disaksikan oleh orang banyak setelah selesai sholat berjamaah asar. Ini dalam tafsir Al-Munir. Untuk bagian yang pertama, kita lanjutkan bagian yang kedua. Au yakhafu an turadda aymanum ba'da aymanihim. Dan mereka merasa takut akan dikembalikan sumpahnya kepada ahli waris setelah mereka bersumpah. Setelah mereka bersumpah, justru kesaksiannya dikembalikan kepada ahli waris, sumpahnya gak diakui. Malulah di hadapan orang banyak. Maksudnya apa? Maksudnya agar mereka lebih berhati-hati di dalam menjaga pesan wasiat dari orang yang meninggal. Jangan sampai orang yang meninggal itu dibuat main-main wasiatnya atau pesan-pesannya. Sudah meninggal pula, malah orangnya difitnah begini dan begitu. Waduh, itu bahaya. Orang seperti ini akan dimurkai oleh Allah. Apalagi wasiatnya disampaikan dengan tidak benar, sudah memakai nama Allah lagi. Begitu. Agar berhati-hati dalam menjaga wasiat, agar terhindar dari azab dan murka Allah. Makanya pernah saya terangkan bahwa wasiat itu merupakan pesan yang kuat. Itu artinya wasiat. Pesannya adalah kuat sekali, menghujam ya. Oleh karena itu ketika mungkin orang tua kita mau meninggal, terus memanggil kita, "Nak, nanti kalau bapak sudah nggak ada, tolong kamu begini dan begitu." Nah tuh, itu pesan ya, pesannya cukup kuat. Oleh karena itu dinamakan dengan istilah wasiat, agar terhindar dari azab dan murka Allah. Berhati-hatilah dalam menjaga wasiat. Ya, selama wasiat itu adalah wasiat yang perlu disampaikan, ya harus dilaksanakan. Kecuali wasiat yang merepotkan. Misalnya berwasiat minta dikuburkan di tempat lain. Nah, misalkan lagi kerja di mana ya? Misalkan di luar negeri gitu. Nanti kalau saya meninggal tolong dikuburkan di di Jombang misalnya gitu. Ya merepotkan lah, biayanya banyak dan lain-lainnya ya. Ya kecuali kalau memang meringan, nggak jadi masalah ya nggak apa-apa. Tapi kalau merepotkan ya tidak usah dilaksanakan. Ya nggak dilaksanakan nggak apa-apa wasiat seperti itu. Tapi kalau selama wasiatnya itu wasiat yang baik dan mudah dilakukan, ya dilaksanakan. Itu hukumnya wajib dilaksanakan. Agar kesaksiannya tidak dialihkan kepada orang lain karena kebohongannya. Itu maksudnya ya. Agar lebih berhati-hati dalam menjaga wasiat. Ya. Agar juga terhindar dari azab dan murka Allah karena dia menyampaikan pesan orang yang meninggal dengan berdusta. Ya. Agar juga kesaksiannya tidak dialihkan kepada pihak lain. Ini dalam tafsir Kementerian Agama ya. Untuk bagian yang kedua, dalam tafsir Al-Munir dikatakan maksudnya agar mereka takut
jika sumpah atau kesaksiannya dikembalikan kepada ahli waris. Dan hal ini akan membuat mereka terhina dan tercela di hadapan orang banyak, dan kebohongan mereka akan tampak dengan nyata di hadapan banyak orang. Gitu, malulah. Dengan demikian, rasa takut ini, rasa takut terhadap azab Allah dan rasa khawatir terhadap ditolaknya kesaksian mereka di hadapan orang banyak. Jadi takutnya ada dua nih, takut kepada Allah dan khawatir kesaksiannya ditolak di hadapan orang banyak, akan menjadi motivasi atau mendorong bagi mereka yang bersaksi untuk bersikap jujur dan meninggalkan pengkhianatan. Ini dalam tafsir Al-Munir untuk bagian yang kedua. Baik, lanjut lagi kepada bagian yang ketiga. Wattaqullaha wasma'u. Bertakwalah kepada Allah dan dengarkanlah perintah-perintahnya. Maksudnya apa? Hadirkanlah perasaan selalu diawasi oleh Allah. Itu maksudnya. Hadirkanlah perasaan selalu diawasi oleh Allah. Meskipun orang atau manusia itu tidak tahu, yakinlah bahwa Allah itu sangat tahu kalau kita sedang berbohong, kalau kita sedang berdusta. Begitu. Hadirkan perasaan seperti ini. Ya, itulah yang salah satu dari pengertian khusyuk. Ya, hadirkan perasaan selalu diawasi oleh Allah di mana saja dan kapan saja. Allah, yakinlah bahwa Allah pasti sangat tahu apapun yang kita lakukan, meskipun manusia tidak tahu. Ya. Lagi puasa-puasa masuk dalam warung kopi, ya kan? Ngopi di situ. Di warungnya tutup sih, ya. Kayak gitu. Setelah keluar, masih puasa belum? Oh, puasa. Gitu. Kan tidak kelihatan itu di hadapan orang kan? Puasa atau enggak juga gak kelihatan. Tapi Allah pasti tahu, kan begitu. Jangan sampai kalian bersumpah palsu. Waspada jugalah terhadap siksaannya dalam sumpah-sumpah palsu kalian. Ya, pasti dapat balasan, ya. Dan juga kalau dia mengambil harta dengan cara sumpah palsu itu, maka dia termasuk telah memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Termasuk juga mengkhianati orang yang telah memberikan amanah kepada orang yang bersumpah tadi. Ya, termasuk berbuat khianat, memakan harta dengan cara yang batil, dan akan mendapatkan balasan siksaan dari Allah tentunya. Ya. Dengarkanlah dengan penuh perenungan dan kehusuan serta ketundukan terhadap hukum-hukum syariat ini. Wasma'u, dan dengarkan oleh kalian dengan penuh perenungan, dengan penuh ketundukan terhadap aturan-aturan yang ada dalam syariat ini, terhadap hukum-hukum dalam syariat ini. Disuruh bersumpah dengan benar, ya lakukan dengan benar. Sampaikan dengan sebenarnya, sampaikan. Nah, begitu. Dan beramallah sesuai dengan aturan-aturannya. Ya, berbuatlah sesuai dengan syariat-syariatnya. Ya. Jangan melanggar aturan. Ya. Ini keterangan di dalam tafsir Al-Munir untuk bagian yang ketiga. Langsung lanjut bagian yang terakhir, bagian yang keempat. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Kita harus waspada terhadap hal seperti ini. Jangan sampai Allah tidak mau lagi memberikan petunjuknya kepada kita. Ingat bahwa Allah sudah membuat
sunnatullah. Sunnatullah itu artinya aturan tetap Allah. Seperti apa? Misalnya sunnatullah itu kalau air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Begitu. Banyak ya, kalau air dipanaskan mendidih, kemudian mendidih, itu salah satu sunnatullah ya. Banyak sunnatullah termasuk ini, termasuk dalam ayat ini sebetulnya adalah sunnatullah, masuk dalam aturan tetap Allah. Kalau orang berbuat tidak baik, tentu akan langsung muncul noda hitam di dalam jiwanya, di dalam hatinya. Berbuat tidak baik lagi, timbul lagi sampai bertumpuk-tumpuk, menjadi dinding pemisah antara jiwanya dengan kebaikan. Sehingga orang yang senang berbuat tidak baik, ya, bersumpah palsu, memfitnah, berkhianat, ghibah, sombong, dan lain-lainnya, maka tentu saja dinding pemisahnya di dalam jiwanya akan bertambah tebal. Cahaya tidak akan masuk lagi ya ke dalam jiwanya. Meskipun mendengar kebaikan, dia tidak akan bisa meresponnya. Apa maksudnya bagian yang terakhir ini? Maksudnya adalah jika kalian berkhianat terhadap sumpah kalian, maka kalian akan menjadi orang-orang yang fasik. Makanya jangan sampai menjadi saksi palsu. Hati-hati, bahaya sekali orang yang menjadi saksi palsu ini. Akan menjadi orang-orang yang fasik, kata Allah. Apa itu? Orang yang suka membangkang terhadap Allah. Orang yang telah keluar dari wilayah hukum-hukum Allah dan hukum-hukum syariatnya ya. Orang yang terusir dari hidayahnya. Orang yang berhak memperoleh hukumannya. Nah, ini ya. Jadi orang yang fasik itu adalah orang-orang seperti ini. Nah, orang yang membangkang terhadap Allah, keluar dari hukum-hukum Allah, terusir dari hidayah Allah, berhak memperoleh hukuman Allah, dan Allah tidak akan memberikan taufik kepadanya. Ini adalah keterangan dalam tafsir Al-Munir untuk bagian yang terakhir ya. Nah, begini tafsir dari surah Al-Maidah ayat 108. Sesungguhnya membaca tafsir seperti ini adalah memberikan nasihat kepada kita semuanya dari ulama-ulama soleh kita yang terdahulu, yang terdekat dengan masa kenabian ya. Ulama, apalagi ulama-ulama terdahulu itu sangat menjaga perilakunya dan lain-lainnya ya. Makanya nasihatnya kita dengarkan ya. Menjadi nasihat kepada yang mendengarkan, menjadi nasihat kepada yang membacakan, begitu. Bagi saya sendiri tentunya ya. Baik, kita sudah selesai mendengarkan tafsir, baik tafsir singkatnya maupun tafsir dari kitab-kitab tafsir. Kita lanjutkan lagi dengan ibrah, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari surah Al-Maidah ayat 108 ini. Ada 9 pelajaran. Yang pertama yaitu penggantian kesaksian dengan ahli waris dalam hal wasiat adalah cara yang lebih mendekati kebenaran di dalam hal isi wasiat. Tentu saja jika saksi yang pertama melakukan pengkhianatan. Yang kedua, pelajarannya adalah penggantian kesaksian adalah suatu cara agar saksi yang awal atau saksi yang pertama dapat menyampaikan kesaksiannya dengan benar. Kemudian yang ketiga, pelajarannya adalah bahwa maksud lain dari adanya syariat penggantian saksi ini, yaitu saksi yang awal, kalau dalam ayat sebelumnya adalah dari luar kaum muslimin karena darurat. Maksud lain adalah diganti dengan ahli waris agar para saksi lebih berhati-hati
di dalam menjaga wasiat orang-orang yang meninggal agar mereka terhindar dari azab dan murka Allah, agar kesaksiannya tidak dialihkan kepada pihak lain. Itu maksudnya adanya syariat penggantian saksi. Itu pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang keempat, larangan berdusta dan tidak jujur. Tentu saja dalam hal ini berdusta yang tidak dibenarkan oleh syariat, ya. Apalagi di dalam hal wasiat, ya, apalagi dalam hal wasiat. Jadi wasiat itu harus dilaksanakan, ya. Ya kecuali wasiatnya wasiat yang isinya bermaksiat pada Allah, tidak boleh dilaksanakan, ya. Kalau wasiat itu selama hal yang baik maka wajib dilaksanakan. Pelajaran yang kelima adalah larangan bersumpah palsu. Larangan bersumpah palsu, apalagi dengan tujuan untuk mendapatkan balasan dunia. Yang keenam, larangan berbuat khianat terhadap yang memberikan amanah. Larangan berkhianat. Yang ketujuh pelajarannya yaitu perintah untuk bertakwa kepada Allah, ya, dalam hal apapun tentunya. Yang kedelapan, perintah untuk mendengarkan dengan sungguh-sungguh terhadap hukum-hukum syariat, kemudian sungguh-sungguh beramal dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan di dalam syariat. Ya, jangan merubah-rubah syariat. Ini, dengarkan dengan sungguh-sungguh syariat ini dan beramallah dengan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian pelajaran yang kesembilan, bahwa orang yang berdusta dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh syariat, dalam hal ini adalah sumpah palsu, dalam hal yang kita bahas ini akan menjadi orang-orang yang fasik, dan orang-orang yang fasik tidak akan mendapatkan hidayah. Begitu 9 pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini, Surah Al-Maidah ayat 108. Sebelum diakhiri, barangkali ada yang mau ditanyakan? Baik, saya kira cukup jelas ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, mic-nya dinyalakan ya. Baik, mudah-mudahan ayat ini menjadi motivasi bagi kita untuk senantiasa menjadi orang yang amanah, berkata jujur, kemudian senantiasa takut terhadap azab Allah, dan mudah-mudahan kita tidak menjadi orang-orang yang fasik, tidak membangkang terhadap Allah, ya, tidak terusir dari hidayah Allah, dan selalu mendapatkan taufik dan hidayahnya, ya. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita akhiri majelis pertemuan kita ini dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.